Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdenti Syahid dari kelas pendidikan Fisika B. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai suhu dan kalor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu suhu, kedua kalor, dan yang ketiga yaitu perpindahan kalor. Yang pertama yaitu suhu, di mana suhu disebut juga temperatur, yaitu besaran yang menunjukkan derajat panas dari suatu benda, di mana panas atau dinginnya suatu benda dapat dirasakan oleh indera peraba, tetapi indera peraba tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa derajat panas atau dinginnya suatu benda. Di mana pada kali ini saya juga akan menjelaskan mengenai jenis dari skala termometer. Ada 4 jenis skala termometer. Yang pertama yaitu Celcius, di mana Celcius berada pada titik beku 0 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius untuk titik didihnya. Kemudian yang kedua yaitu skala Fahrenheit, yaitu berada pada titik lebur es pada angka 32 derajat Fahrenheit dan titik didih yaitu 212 derajat Fahrenheit. Kemudian yang ketiga yaitu Reaumur, di mana skala Reaumur berada pada titik lebur es pada angka 0 derajat Reaumur dan titik didih air pada angka 80 derajat Reaumur. Kemudian yang terakhir yaitu Kelvin, berada pada titik lebur es yaitu 273 Kelvin dan 373 Kelvin untuk titik didihnya. Kemudian yang kedua yaitu kalor, di mana kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang satu ke benda yang lain karena adanya perbedaan suhu, di mana energi kalor berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Pengaruh kalor pada suhu zat, di mana jika suatu zat menyerap kalor maka suhu akan naik, namun ketika suatu zat melepas kalor maka suhu akan turun. Hubungan antara banyaknya kalor yang diserap oleh suatu benda terhadap kalor jenis benda serta kenaikan suhu benda dapat dituliskan dalam persamaan, yaitu kalor sama dengan massa benda dikali kalor jenis dikali perubahan suhu, atau dapat dituliskan yaitu kalor jenis sama dengan kalor dibagi massa benda dikali perubahan suhu. Kemudian yang terakhir yaitu perpindahan kalor. Yang pertama yaitu konduksi, di mana yaitu perpindahan kalor melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan, yang artinya perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikelnya. Dapat kita lihat ketika memanaskan salah satu ujung logam, di mana tentunya partikel pada ujung logam yang dipanasi akan bergetar lebih cepat, di mana semakin besar jumlah kalor yang diberikan kepada ujung logam maka semakin cepat pula getaran partikelnya, sehingga partikel yang ditumbuk juga ikut bergetar, demikian seterusnya hingga getaran partikel sampai ke ujung logam yang tidak dipanasi. Kemudian yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat tersebut, di mana pada saat dapat kita lihat ketika kita memanaskan air dengan menggunakan panci, maka kalor yang akan berpindah dari air yang ada di dasar panci ke permukaannya secara konveksi. Akibat panas, massa jenis yang lebih besar yaitu suhu lebih rendah akan turun, demikian seterusnya hingga air dalam panci akan berputar secara terus-menerus. Kemudian yang terakhir yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat atau medium, di mana contohnya dapat kita lihat ketika perpindahan panas dari matahari ke bumi. Karena di antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa, maka perpindahan kalor dari matahari ke bumi tidak melalui zat perantara. Jika benda bersuhu lebih panas, benda tersebut akan memancarkan panasnya ke lingkungan, dan sebaliknya jika benda bersuhu lebih rendah, maka benda tersebut akan menyerap panas dari lingkungannya. Baiklah, itulah persentase dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.